Jadi dia direkomenin itu di ngecamp di pos 3 kalau emang udah nggak kuat buat ke atas lagi, pos 3, di pos 5 atau di pos 6 katanya. Jangan camp di pos 4 ya, katanya dia bilang gitu. Naik lagi ke atas lagi, itu gue ngerasa ada yang ngikutin di samping gue yang bikin gue merinding juga tuh. Gue inget pas gue masang tenda, itu belakang tenda gue itu semak-semak jurang, kayak pembatas semak-semak gitu kan tuh, semak-semak pembatas gitu. Belakang tenda gue tuh jurang. Aduh. Wa innaka wa bughaib wa isluka badnar warahim. Hadir. Nah, kira-kira nih, gue mau nanya, kira-kira lu udah berapa gunung yang lu naikin? Berapa ya? Ya ada nyampe puluhan gitu? Enggak nyampe puluhan. Enggak nyampe ya? Paling 5-6 lah ya? Lebih sih. Di angka belasan lah. Iya. Gunung apaan aja? Waktu itu pernah ke Lawu juga, Salak, terus ke Slamet. Nah setelah itu gua Perahu pernah juga. Iya. Kira-kira nih di gunung-gunung lu dari tahun 2016 sampai tahun ini nih 2021, ada nggak sih cerita kayak gunung? Kan banyak tuh orang-orang yang cerita, gue pernah ketemu ini nih, gue pernah ketemu ini gitu. Di gunung apa sih kira-kira? Awalnya sih banyak naik gunung nih. Iya. Awalnya sih gue kurang rada percaya kan tuh. Apa yang dilihat teman-teman gue gitu, temen gue pernah ngeliat emang, cuman pernah cerita juga berarti pernah. Nah cuman gue emang rada kurang percaya sampai akhirnya setelah di beberapa bulan kemudian itu pas habis lebaran kalau nggak salah, itu gue ke Lawu tuh waktu itu. Itu di tahun berapa nih? Lu inget nggak? 2017. Oh berarti nggak begitu jauh dari Merbabu ya? Maksudnya lumayan. Langkahnya di awal mungkin enggak coba. Iya. Sempat itu juga sih, vakum juga. Cuman dari Merbabu. Iya. Cuman setelah itu gue langsung diajak lagi ke Lawu kan waktu itu. Tahun 2017 kan? 2017. Pas habis lebaran itu. Lu yang ngabarin apa temen lu yang ngajak gitu? Temen gue yang ngajak lagi. Sama temennya. Lu mau naik lagi kan nih, kata dia bilang gitu kan. Boleh dah, gue bilang gitu kan. Kemana? Nih ada jauhan dikit ke Lawu, katanya dia bilang gitu. Lawu di mana? Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, kata dia bilang. Oke, akhirnya tadinya tuh mau berangkat berlima. Cewek 1, cowoknya 4. Ada ceweknya 1 tadinya. Akhirnya lu atur schedule dah tuh ya. Terus schedule akhirnya nemu lah kan habis lebaran juga kan. Waktu itu gue berangkatnya juga karena emang banyak waktu libur. Akhirnya berangkat tuh akhirnya ngerencanain berangkat tuh itu sekitar H+5 atau H+6 gitu setelah lebaran. Sebelum berangkat setelah lebaran itu di H-4 kalau nggak salah, H-4 atau H-5 gitu. Setelah lebaran banget itu kebakaran hutan. Ada tuh kebakaran hutan di situ kan, emang beritanya luas juga kan tuh kebakaran hutan di situ. Sekitar H-5 sebelum keberangkatan. Awalnya dia ditanya kan tuh, gimana nih kita mau berangkat kebakaran. Yaudah kita tunggu aja dulu, tunggu sampai H-3 sebelum berangkat. Kita ituan tuh emang belum padam apinya katanya. Masih kebakaran. Sampai akhirnya kita mundur waktu nih, antara mundur waktu atau dialihin nih ke gunung yang lain.
Ya udah kita mundur waktu aja. Mundur waktu itu sekitar seminggu lah katanya, dia bilang gitu kan. Yaudah akhirnya kita mundur waktu sekitar seminggu. Nah pas H-2 itu hujan, H-2 hujan, H+1 itu udah dibuka langsung gunung, udah padam semuanya. Nah lusanya kan kita berangkat tuh, besok kita berangkat tuh. Akhirnya digas juga, ditanya dulu kan sebelumnya, gimana nih, ini udah padam nih di Gunung Lau, gimana mau berangkat apa gimana kan. Temen-temenku pada nggak bisa kan, karena emang udah ditunggu lama, nggak padam juga. Akhirnya nggak jadi tuh pada berangkat. Akhirnya cuman gua doang tuh sama si Lembo ini berdua nih yang berangkat nih. Ini berangkat berdua doang. Ya udah, gimana lagi, kata dia bilang gitu kan. Gue juga di minggu depan juga gua mau ada acara lain, kata si Boy gitu. Ya udahlah, kita dibalik ke schedule awal aja, nggak apa-apa. Akhirnya berdua tuh berangkat. BM banget ya kan, berangkat berdua, gabut banget itu. Kayak ini nih, survei tempat. Kalau survei tempat nih. Survei tempat. Kalau Bang Hidung berdua doang mana-mana. Ya ampun, gue bilang bete banget ya kan, gue bilang. Berangkat tuh transit di Solo. Dari Solo langsung gas ke Karanganyar. Waktu itu via Candi Cetok waktu itu. Ya, akhirnya sampai kan kita tuh sampai di base camp itu sekitar jam 10 ya, sampai di base camp sekitar jam 10. Terus istirahat dulu tuh, packing ulang lagi, santai-santai dulu tuh kan, santai dulu, ngaret sampai asar. Sampai asar akhirnya di asar tuh gitu baru simaksi tuh, baru daftar. Terus ditanya kan, daftar ini nggak ada di atas masih ada orang nggak, ada pendaki lain nggak ada kayaknya. Ini kan kemarin kan baru buka, karena kan kemarin kan ada kebakaran katanya. Oh iya ya, ada temen gue, oh iya juga sih, kebakaran ya kan. Jadi di atas nih, jadi belum ada yang start nih dari kemarin, belum, katanya dia bilang gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa lah ya kan, gue bilang gue juga emang niatnya mau selalu aja kan, berdua doang ya kan. Cuman ada lumayan juga ya kan, berdua doang ya kan. Gue bilang di gunung kemarin kan berempat, waktu di Babu itu gue masih berempat, masih santai kan. Ini cuma berdua doang ya kan, gue bilang mana gunung sepi ya kan. Udahlah, santai lah gue bilang. Kata petugasnya nih, ini mau berapa malam, kata dia gitu kan. Ya sehari 2 hari 1 malam aja katanya. Oke, 2 hari 1 malam. Nanti di pos 3 ada air katanya. Pos 3 ada air, terus itu mata air terakhir sebenarnya, kata dia bilang gitu. Kata petugasnya. Penjaga itunya, base campnya. Terus ada air lagi ntar di pos 5, itu tempat camp tuh baru. Pos 5 tempat camp yang lumayan dekat buat ke puncak katanya. Video juga keren katanya. Cuman itu kalau misalkan ada hujan doang kalau ada air, karena emang kubangan gitu kan. Pos 5 itu sabana, Gupak Menjangan. Pos 6 juga ada air kalau hujan. Jadi ya direkomenin itu di ngecamp di pos 3 kalau emang udah nggak kuat buat ke atas lagi. Pos 3, di pos 5 atau di pos 6 katanya. Jangan camp di pos 4 ya, katanya. Oh ya udah, iya itu tempatnya nggak begitu luas juga, banyak nggak datar lah, tempatnya nggak datar, banyak akar-akar juga. Tapi sorry, ini sebelumnya lu udah pernah mendaki Gunung Lau? Belum. Berdua sama temen lu tuh belum pernah? Enggak, temen gue tahu. Temen gue tahu, cuman emang belum nggak naik juga. Cuman dia tahu emang kan, tahu lah, karena emang kan dia kalau naik itu bawa HT, buat
jadi di frekuensinya tuh sama di base camp. Naik lah tuh akhirnya itu habis asar naik aman masih sampai di pos 3 yang sumber air itu. Di bawah pos 3 ternyata sumber airnya itu. Kira nyantai dulu kan di situ ngisi air kan buat di atas kan, ngisi air berapa dirigen lah gitu, bawa dua dirigen buat di atas. Sebenarnya kalau cuma berdua sih satu juga cukup kan sebenarnya. Cuman temen gue bawa 2 waktu itu, gue bilang buat jaga-jaga lah ya udahlah ya kan, udahlah ntar kita bisa mandi di atas katanya. Kampret gue mandi lagi gue bilang. Nyantai dulu di situ di pos 3 sekitar jam 5:30 baru start lagi tuh. Emang pendakian suka-suka kan, cuma berdua doang ya kan. Naik lagi ke atas pos 4 itu ternyata lebih treknya itu lebih terjal juga tuh. Dia tuh kemiringan sekitar 70 derajat. Cuman masih jalurnya itu masih jalur tanah gambut gitu. Cuman vegetasi juga lumayan lebat lah. Naik ke atas sampai itu nggak nyampe di pertengahan, itu naik lagi terus sekitar dekat-dekat maghrib temen gue mulai rada capean mungkin kan. Dia baru naik 5-6 langkah berhenti, gue bilang ini orang apa ya, gue sebelumnya juga kan di Merbabu juga nggak kayak gitu. Dia bawa lebih banyak lebih berat, beban dia lebih berat, lebih banyak, nggak kayak gitu. 5-6 langkah berhenti, gue bilang lu ngapa capek, gue bilang gitu. Enggak nih, berat. Ya elah berat, gue bilang rindu dong gue gitu. Oh pengalihan biar nggak panik gitu ya. Kagak, biar santai aja gitu ya kan. Naik lagi kan begitu terus, gue kata 5 langkah berhenti ya kan. Akhirnya udah di pertengahan jalan mau ke pos 4 akhirnya udah ketemu gelap tuh di situ. Udah habis maghrib lah, udah ketemu gelap. Waduh, gue bilang udah dah jalan terus sampai akhirnya kan vegetasinya kan lumayan, vegetasi hutannya itu kan lumayan rapat ya. Jadi samping sebelah kiri itu semak-semak buat pemisah jurang kan, di sebelahnya kan jurang. Di samping kanannya itu hutan pinus. Jalan lah tuh ya kan, jalan malam-malam. Itu baru di pertengahan naik lagi ke atas lagi, itu gue ngerasa ada yang ngikutin di samping gue tuh. Di semak-semak itu begitu kan. Terus gue bilang aneh kan, gue kata bukan bawa trekking pole tongkat gunung itu. Dan tuh tongkat gunung itu kan bawahnya itu ada yang tajamnya tuh di bawahnya tuh. Gue buka tutup ya kan, gue bilang lumayan tajam nih kan, santai. Gue nanya ke temen gue tuh, nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, gue liat mukanya udah mulai rada pucat nih. Gue bilang lu bawa pisau nggak, gue bilang. Pisau buat apaan tuh, udah tuh jangan, biarin aja, kata gue bilang. Itu apaan ya, gue bilang. Udah nggak apa-apa, aman masih kali, kata gue. Naik terus sekitar 15 menitan dia bilang tuh, ntar kalau ada tempat landai kita camp situ aja dah, nggak apa-apa. Akhirnya pas gue naik lagi, gue lihat ada tempat landai, gue ukur, waduh kurang nih kan. Tempatnya juga turun begitu, landainya juga cuma 2 langkah doang gitu, landai 2 langkah ya kan, naik lagi landai 2 langkah, naik begitu mulu. Sampai akhirnya naik lagi, ada tempat landai lagi, gue lihat lagi nggak cukup tenda, ada tempat landai lagi, gue lihat lagi nggak cukup. Sampai akhirnya di pos 4 sampai di pos 4 ya kan. Gue lihat, di tempat landai nih lumayan luas ya kan, gue bilang ini di sini nih cukup nih ya kan.
pas gue lihat di samping gue ada pohon gede, gue lihat ke atas tulisannya pelang pos 4 ya kan. Gua, anjing pos 4 lagi kata gue bilang itu kan. Temen gue baru naik bilang katanya pos 4 ya katanya dia. Iya. Gimana? Ya udah nggak apa-apa, kemai sini dah, capek gue kata dia bilang, ntar aja apa besok aja dah lanjutin lagi katanya. Nggak apa-apa udah. Kemah di sebelah sini aja ya, dapat jalur itu gelap banget tuh, gue bilang gitu kan, emang banyak itunya, gue ngeri ada ulat doang kan, emang hutan itu apa lumayan masih vegetasi masih lumayan rapat kan di pos 4. Udah tuh akhirnya dibikin tenda lah, mau nggak mau kan, gue udah begitu kan dibikin tenda mau nggak mau. Setelah rapi dibikin tenda, masak makan biasa terus macam. Temen gue bilang kan, ini kita lagi di gunung kan ya, ada dia bilang gitu kan. Lah iya emang gimana? Kok nggak dingin banget ya katanya. Iyalah ini mah apa dia bilang, gue bilang apa ya lagi? Iyalah ini mah nih lu lihat nih tenda mahal kayak gini nih katanya. Nggak dingin nih gue bilang gitu kan ya. Kalau ke gunung gitu. Kagak ini kayaknya gimana ya dia bilang gitu ya. Hawa-hawanya anget beda. Ada teman gue gitu bilang anjing. Udah gitu hangat gimana, orang habis makan kan gue bilang gitu, habis makan mah suhu tubuh pasti naik gue bilang gitu kan, emang kan gitu kan habis makan suhu tubuh naik. Tapi teman gue yang bawa jam tuh dia bilang katanya tuh lu lihat deh tuh 26 derajat, mana ada gunung yang 26 derajat. Nah itu kok ada maksudnya 26 derajat di jam? Di jam dia ada termometer kan tuh. Oh iya. Di jam dia ada termometer ya, di jam dia ada termometer. Terus dia bilang katanya tuh lu lihat tuh 26 derajat, mana ada ya kan apa gunung yang suhunya segini katanya. Pas gua ambil tuh jamnya kan, gua coba lihat ya kan, gua dekep gitu suhunya turun ke 21, gua taruh lagi ya kan, naik lagi ke 26. Gua bilang wah ngaco nih jam nih, gua bilang gitu aja kan. Kagak ya, gue emang bener katanya dia bilang. Kok iya ya, anget juga ya. Gue juga nggak sadar, gue pakai celana pendek waktu itu. Gue tau lah, emang kan di gunung kan, ya gue biasanya minimal pakai celana panjang lah, pakai celana panjang, pakai kaos kaki kan. Minimal gitu kan, kalau misalkan walaupun di dalam tenda juga pasti pakai jaket juga. Waktu itu emang gue pakai celana pendek tuh, gue nggak sadar lihat, iya ya anget juga ya gue bilang gitu kan. Kok bisa ya anget ya, gue katanya dia bilang gitu. Aduh, gue mau ngomong yang enggak di gunung sih, lagi di gunung sih dia bilang gitu kan. Nah abis dia bilang kayak gitu, nih apa nih waktu itu dalam keadaan anget, tenda itu masih kebuka, langsung tuh pas dia ngomong kayak gitu, suhu angetnya keluar, pas suhu dingin langsung masuk itu, langsung ke suhu normal, turun itu. Gue bilang dingin buat langsung tuh kan, pas habis dia bilang kayak gitu langsung dingin buat. Itu gue lagi ngerokok, itu cuman gue pegangin dong rokok begini, terus waduh dingin ya kan. Gue bilang kayak ada suhu apa sih namanya, suhu anget yang tadi di dalam tuh keluar dia, padahal dari awal itu tenda itu kebuka. Gue bilang aduh, kayak ada suhu hangatnya keluar, suhu normal langsung turun. Pas dilihat sama temen gue di jamnya itu tuh suhunya turun sampai di angka 14 derajat di termometer itunya. Itu tiba-tiba banget kan, gue bilang turun sampai ke situ. Gue bilang aduh, udah tuh gue lagi ngerokok, gue cuman pegangin dong begitu, langsung gue matiin ya kan, gue ngambil sleeping bag, gue sarungin kan, emang dingin kan waktu itu kan, sarungin tuh. Gue bilang sama temen gue, itu kita tutup aja tuh kan, gue bilang gitu kan, udah tidur dah gue bilang gitu kan. gue mulai nggak enak juga kan, hawanya juga udah gimana gitu ya kan. Gue kata, akhirnya dia bilang katanya lu aja nih tutup nih, lu itu deketan, gue bilang gitu kan.
Lu aja dah, itu lu deketan deh. Gue bilang. Direbutan nih. akhirnya udah tuh ditutup sama dia, aman. Gue kalau misalkan gue yang nutup, gue tuh ngeri ya, gimana ya, ngeri kena jump scare gitu. Kalau di gunung ya cuman sendirian, cuma satu tenda, itu juga cuma berdua ya kan. Gue pas kan kalau misalkan tenda double layer gitu kan, layernya dulu kan yang yang disettingin gitu kan, yang ditutup. Jadi kita harus ngelongok keluar tenda dulu, nutup layernya. Kalau layar yang nggak ditutup, dalamnya doang sama aja, karena dalamnya itu jaring kan tendanya. Kira udah tidur tuh juga, gue juga nggak nyangka juga tuh, tumben juga nih gue bisa tidur. Itu masih jam berapa? Masih jam 8-an, masih sore lah. Masih jam 8-an itu masih jam 8-an di namanya, di pos 4. Habis itu gue jam berapa ya? Jam setengah 12 atau jam 11? Jam setengah 12 gue kebangun pengen kencing ya kan. Gue kebangun pengen kencing, tuh tiba-tiba ada yang lari tuh dari atas. Cuman larinya itu ke samping, ngelilingin tenda gue. Gitu ngelilingin, gue bilang. Dari atas ngelilingin. Gue bilang apaan ini kan, gue bilang. Gue ngerinya tuh binatang doang kan, gue kata. Kirain gue makan binatang kali gitu. Cuman kayak bukan binatang gitu, cuman kayak gimana ya, langkahnya juga kayak bukan binatang kan. Langkah orang. Kayak langkah anak kecil lah. Kayak anak kecil gitu. Ngelilingin ya kan. Gue tuh ngerasa banget tuh ada yang ngelilingin tenda gue kan. Nah, lu itu pas posisi temen lu tidur apa kebangun juga sama kayak lu? Enggak, temen gue masih tidur kayak. Masih tidur. Temen gue masih tidur. Kayaknya dia tidur belakangan, gue tidur duluan awalnya. Udah gitu kan tenda double layer gitu kan, namanya, tali layarnya itu kan keluar gitu ya, agak sedikit keluar gitu, bagian pasak kan gitu kan. Nah, tali tenda gua itu, tali layarnya itu disenggol tuh sampai goyang, tendanya goyang, disenggol sama dia. Apaan itu ya, gua kata ya, binatang gua tuh bukan ini binatang lo bukan nih kan, gua bilang. Gua ngeri kayak gua babi lah gitu kan, banyak juga babi kan. Terus selang sekitar 15 menit itu hilang tuh, nggak ada, tiba-tiba hilang suaranya. Nggak tahu itu lo kemana suaranya, nggak tahu. Nah itu tiba-tiba hilang, itu hilangnya ngelangkah ngejauh. Iya. Apa tiba-tiba hilang gitu? Hilang, jadinya gua tuh kayak gua diemin aja tuh, gua dengerin tuh, tiba-tiba kayak hilang aja gitu. Langsung tiba-tiba berhenti gitu ya? Berhenti. Jadi kayak enggak dia lari ngejauh gitu? Enggak tiba-tiba kecil gitu, enggak. Ya. Tiba-tiba hilang gitu? Hilang aja. Terus abis itu gue masih kebelet kencing tuh, gue bilang, anjing gue masih kebelet kencing lagi ya kan. Gue kata gue tahan sampai setengah jam masih kebelet kencing tuh, sekitar ya jam 12:30. Jadi itu kejadian suara langkah kaki itu setengah jam? Enggak nyampe setengah jam, 15 menit. 15 menitan. Ya 10 sampai 15 menitan lah. Lama juga kan. Gue bangunin temen gue bilang kan, boy bangun boy, gue bilang. Deh gue pengen kencing boy, gue bilang. Yaudah lu kencingnya sini nih samping tenda, kata dia bilang. Anterin boy. Gue itu pertama kali itu gue minta anterin kencing di gunung ya kan. Gue bilang aduh, gue kata udah lah nggak apa-apa lah, gue juga masih takut ya kan. Udah tuh akhirnya dianterin tuh sama dia kan, dianterin. Udah ya yuk anterin dia tuh. Gue kencing di samping tenda, dia tuh ngeliatin tuh di samping pintu tenda tuh. Tapi gue kencingnya itu nggak madep depan, gue kencingnya itu ngeliatin dia madep belakang begitu. Iya, orang dia pas-pasan banget diri di samping tenda ya kan. Gue ngerinya pas kalau misalkan gue fokus ke depan ya kan, pas gue nengok ke belakang bukan dia kan, bete juga ya kan. Gue bilang ini gue di gunung sendiri cuma berdua loh itu, anjing. Gue bilang saya kencing akhirnya
masuk ke dalam tenda lagi tuh, tidur lagi, tidur setelah. Tapi gue kan abis bangun tidur ya, gue kalau abis bangun tidur walaupun cuma sejam 2 jam susah lagi tidur, lagi kan di gunung kan, susah lagi tidur kan, kurang ya gitu dah, kurang nyaman juga tempatnya kan, gunung dingin kan. Selang setengah jam itu kayak ada suara apa sih, kelincingan delman Kelincingan delman. kayak kencing tok, 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 tok. Itu di awalnya itu di mana ya, di belakang, dari belakang tenda gua. Sorry, nah itu kisaran jam berapa suaranya? Itu kan gua kan kencing waktu itu jam 12:30-an ya kayaknya, 12:30, iya 12:30. Itu jam 2 lewat Mulai bunyi tuh. kencing tok, 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 tok. Aduh, gua bilang ini apaan, aduh delman, gua bilang waduh kacau nih gua kata nih. Suaranya dari mana? Soalnya itu dari belakang tenda gua. Terus gua yang bikin gua merinding juga tuh, gue inget pas gua masang tenda itu, belakang tenda gua itu semak-semak jurang, kayak pembatas semak-semak gitu kan tuh, semak-semak pembatas gitu. Belakang tenda gua tuh jurang. Gua bilang aduh, sekitar setengah jam lewat, 1 jam ada kali itu. Itu dia stay apa Ngelilingin terus. Nah setelah itu sekitar itu gue semalaman tuh, hampir semalaman gue nggak tidur itu, hampir itu sekitar 1 jam, 1,5 jam itu gue lagi apa namanya, gue kan saking isengnya kan tuh ya, udah dah gue bilang gue dengan lagu aja kan, gue dengan lagu. Tapi keadaan masih ada bunyinya sih, masih ada bunyi delman gitu. Masih ada bunyinya, gue beraniin aja tuh dengan lagu ya kan, sampai gue pulin, sampai gue pulin ya kan, gue kata lagu ya kan, anjing gue bilang ya lu ngadu lu berdua lu, gue bilang iya gue kata anjing, gue udah merinding juga ya kan, gue bilang anjing ada delman, gue kata apaan sih ini gunung apaan sih, gue bilang pada di mana ya kan, gue bilang. Sialnya itu handphone gua lumayan lowbat kan, ya, soalnya gua kecilin, cuman gua tahu di samping kuping gua tuh ya kan, samping kuping gua. Itu pas gua belum mau, itu gua masih apa namanya, masih melek aja gitu, masih seger aja mata, belum sayup banget, gua bilang. Terus setelah itu selang 1 jaman apa, delman itu ada yang nyanyi itu di belakang tenda gua, ada yang kayak senandung gitu ya kan. Oh berarti pas gitu gua kata anjing gua. Berarti pas delmannya berhenti tuh, itu kisaran sejaman tuh. Itu kisaran sejaman. Baru berhenti. Baru hilang. Nah, habis itu baru muncul tuh. Lagi tuh suara orang nyanyi, gua bilang. Ya ampun, gua kata itu apa lagi ya, gue bilang, aduh dari belakang lagi gue bilang nih kan, gue kata. Jadi tuh gue tuh tidur nih kan, tenda itu bentuknya itu persegi begitu, jadinya gue itu tidur itu, temen gue di depan pintu, gue di belakangnya, di tengahnya itu pas buat belakang tenda. Gue nggak bisa apa namanya tidur ngadep apa, kepala ngadep ke pintu atau kaki ngadep ke pintu, karena nggak bisa selonjoran kan, apa namanya, jadi dia tuh bentuknya tuh persegi panjang gitu kan, tendanya begitu bentuknya dalamnya, jadi gue nggak bisa selonjoran kalau misalkan tidurnya ngadep ke pintu atau kakinya di pintu gitu, nggak bisa kan. Tuh gue emang jelas banget sih, belakang gue kan tidur kan di apa, gue tidur di tengah kan tuh, di belakangnya itu gue jelas banget dengan suara orang bersenandung kayak gitu, nyanyi kayak gitu, suara cewek kayak bersenandung gitu, kayak na gitu doang suaranya. Gue lihat jam itu sekitar jam 3:30-an. Setengah empat anjing, gue bilang semalaman nih, gue bilang nih nggak tidur nih gue bilang. Udah tuh ya kan, gue diemin aja tuh. Akhirnya gue ketiduran.
ketiduran pas pagi-pagi enggak pagi itu gue baru tidur 3:30 kan. Pas jam berapa ya, jam 11 gue kebangun. Gue lihat tenda gue udah kebuka. Tapi itu. sorry, pas malamnya tuh lu tutup tapi kan? Itu Keadaan tutup ya, kan? tutup kan. Habis gue kencing emang gue tutup. Iya. Emang udah dingin kan, Iya. banget itu, malamnya dingin banget. Gue tutup emang tenda tuh. Awalnya emang gue tutup kan. Pas gue bangun jam 11 siang itu udah kebuka. Udah tuh gue udah cuman ketawa-tawa aja tuh gue sama temen gue bilang, wah anjing goblok sih ini sih, gue kata. Nah, terus temen gue bilang kan sama gue, nah ini kalau misalkan emang nggak ada pendaki lain yang barengan sama kita, udah kita turun aja yuk, kata dia bilang gitu kan. Gue udah nggak mau lagi ketemu malam di sini nih, katanya. Dia bilang gitu kan. Ya udah, katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa, turun aja ntar. Kalau misalkan emang nggak ada yang naik lagi. Udah tuh akhirnya gue masak. Akhirnya kan emang makan kan tuh kan. Ya nggak makan dulu, masak. Setelah masak itu pas udah mateng itu ada tuh yang naik tuh. Wih, ada yang naik tuh, kata dia bilang gitu kan. Wih, ada yang naik nih kan. Ternyata dia naik juga summit juga sama kayak gua. Kayaknya sih dia camp di pos 3 tuh di bawahnya. Naik, ditanya kan tuh, mau muncak ya summit ya, katanya. Iya summit nih, kata dia bilang gitu. Bareng ya, kata dia bilang gitu kan. Cuman nanti turunnya bareng juga, dia bilang gitu. Oh yaudah ya, ayo. Akhirnya tuh logistik gue keluarin aja semuanya tuh. Gue keluarin semuanya, masak lagi. Akhirnya kita makan bareng-bareng di situ sama yang pendaki yang baru naik lagi. Itu pendaki yang baru naik lagi tuh sekitar 4 orang. Dia berempat, gue berenam kan. Tapi sempet dia yang baru naik berempat itu sempet nanya tuh, bang lu berdua doang gitu? Iya, dia bilang katanya, ini cuma berdua doang, katanya. Iya berdua, katanya bilang gitu. Apa nih, kayak lubang hidung berdua, gue bilang gitu. Akhirnya berangkat itu sekitar 1:30 siang dari pos 4. Berangkat 1:30 siang, nyampe di atas emang benar pasti bakal ketemu malam. Karena dari pos 4 itu masih jauh banget ke puncaknya itu. Akhirnya aman tuh, naik ke atas aman. Gue juga ngelihat ada sisa-sisa kebakaran. Jadi itu di atas itu di pos 5 itu puncak Sabananya itu yang paling parah itu yang kebakaran itu Sabana 6. Yang di atasnya lagi pos 6. Maksudnya pos 6. Pos 6 atasnya lagi tuh yang di Gupak Menjangan itu bener-bener kebakar banget gitu. Sampai botak banget berarti. Sampai gosong banget. Iya, Gosong banget. Gue bilang itu kan rumput kan sabana itu kan rumput itu ya. Padang rumput kan. Jadi dia bener-bener sampai botak, bener-bener sampai gosong banget kan. Naik ke atas sampai di puncak itu jam berapa ya? Jam 4:30. Baru sampai puncak 4:30 sore. 4:30 sore baru sampai puncak. Dari pos 4 itu jam 12:30 siang. Udah gitu naik turun itu jam turun jam 5 lewat baru turun. Itu keadaan kabut parah situ. Udah sore kan, udah kabut. Ya udah tuh udah dingin kan, turun tuh akhirnya. Turun jam 8 malam sampai di pos 4 gua, iya pos camp gua kan, camp gua di pos 4. Packing lagi, gue bilang tunggu dulu bentar packing, gue mau packing dulu kan, gue bilang ya udah ditungguin tuh, tunggu bentar packing ya kan, gue ngeluarin rokok ya kan, dia nungguin sambil gue nyeduh kopi juga waktu itu kan, making nesting kan di atas tuh enak, kompor sama nesting kan, kompornya kan kecil, nestingnya juga kan, jadi bisa masak air dah, buat masak air dulu. Jadi nyampe di tempat gue itu masak air dulu, kira bikin kopi ya kan. Setelah itu setelah selesai turun lagi ke pos 3. Itu pas di pertengahan pos 3 pas di pertengahan turun ke pos 3 itu ada yang
riak gitu. Jadi kalau misalkan daki kan kalau dia apa namanya nunjukin ada orang atau enggak kan teriak ya teriak woi gitu kan. Atau kalau misalkan ada orang disautin lagi woi gitu kan. Akhirnya ada tuh emang dari atas woi gitu ya kan. Waduh, ada orang di atas nih kan, gue bilang tadi kayak nggak ada deh ya, pas naik pas turun juga nggak ketemu ya kan, gue bilang. Terus temen apa namanya yang rombongan yang nemenin gue tuh kan nyautin kan, woi ya kan. Suapin lagi sama dia, apa namanya di apa dia bilang lagi woi gitu mulu, nggak ada balasan lagi. Gue bilang tahu tuh bukan orang kayak itu. Tapi semuanya dengar semuanya itu berenam tuh dengar semuanya. Turun lagi tuh akhirnya sampai di campnya dia itu nungguin lagi tuh, nunggu dia packing lagi kan, sekalian mau turun di pos 3. Oh berarti lu ngecamp di pos 4, nah itu yang ketemu tim lu itu di pos 3. Di pos 3, iya. Pos 3 turun lagi. Akhirnya gantian nungguin. Iya, gantian nungguin. Gua nungguin dia packing selesai. Packing selesai itu sekitar jam berapa? Jam 10-an malam tuh. Iya, jam 10 malam. Jam 10 malam. Turun lagi ke bawah ya, mendingan kayak begitulah daripada lu mau di situ ketemu malam lagi ya kan. Gue bilang yang pendaki lainnya juga katanya udah turun aja lagi dah, kata dia bilang gitu kan, udah tanggung mungkin juga. Udah nyampe pos 3 ya. Lumayan jauh juga sih masih. Ada sekitar 3 jam lagi turun ke bawah. Gak nyampe sih, 2,5 jam lah, 2 jam 2,5 jaman. Sampai di pos pendaftaran itu kan kita kan lapor dulu ya harusnya ya. Iya. Itu sepi, nggak ada orang. Akhirnya itu sepi, nggak ada orang. Itu udah jam berapa? Jam 12:30 enggak nyampe. Jam 12 atau iya jam 12. Jam 12 lewat dikit. Udah nggak ada orang nih, udah sepi nih kan, gue bilang. Nyangkanya dia mah mungkin kita camp lagi. Ya kan, camp lagi. Di akhirnya lu laporan gitu. Akhirnya kan di Posimaksi sama base camp itu kan jaraknya kan lumayan ya, sekitar 500 meter. Jadi base camp itu tempat buat kita istirahat. Jadi jalan dulu langsung Simaksi kan gitu kan. Nah di Posimaksi nggak ada orang nih, mungkin di base camp ada orang kali, kata dia bilang gitu kan. Oke, udah turun ke bawah tuh. Turun ke bawah, kita istirahat. Itu pas ketemu udah tuh akhirnya tuh sama orang yang Simaksi itu kan. Ini baru nyampe turun, kirain camp lagi gitu, dia bilang gitu. Enggak, turun udah, kata dia bilang gitu. Nah, akhirnya kita itu tuh apa cerita tuh di situ tuh kan, cerita di situ. Kata orang situ katanya nggak apa-apa, itu mah dia cuman nyambut kalian doang katanya. Anjing, sambut lagi gue kata. Tapi pas dari awal cerita itu cerita apa tuh? Dari pas awal cerita sama ya itu cerita soal di camp, soal di apa sih namanya, nah, di boleh nggak sih lu jalur. ceritain tuh yang pas lu curhat ke Iya, gua cerita nih kan, apa sih namanya, di jalur temen gua apa keberatan udah dituker tasnya. Waktu itu gue sempat tuker tas juga ya, gue sempet tuker tas juga waktu itu sama temen gue kan. Tas dia kan bawa air banyak kan, tas gue bawa alat tuh, tenda segala macam. Dituker katanya malah mikiran berat katanya, dia bilang gitu. Udah tuh ya kan, pas di camp juga gue ceritain lagi tuh, di camp gue diganggu lah, dininin tuh selap semalaman. Iya itu mah nggak apa-apa katanya kan, kayak gitu. Nah terus pas lagi lu cerita sama temen lu nih, temen lu cerita juga nggak soal iya itu temen gue juga bilang tuh, dia bilang katanya lu set deh, gue
emang beneran nggak mau lagi tuh gua ketemu malam di situ. Gila, parah banget. Masa malam-malam udah delman, katanya dia bilang. Buset deh, lu denger juga, gua kata. Kampret, gua bilang kan gua doang, gua bilang goblok. Kan kalau misalkan gua doang yang denger kan kayak halu gitu ya kan, bisa jadi ya kan. Iya, temen gue juga denger. Gue bilang, lu diem aja denger kayak gituan. Dia gue ngeri juga, gila. Kirain gue juga, lu mau kagak denger kali, lu mau tidur. Kirain gue mau, kata dia bilang gitu. Buset deh. Jadi dia tuh madep, madep pintu. Jadi madep sono, gue madep sini nih kan. Gue lagi dengerin aja tuh, gue kata. So dia kan, gue bilang muter, gue kata. Tapi pas lagi posisi lu dengerin lagu, itu temen lu gak denger? Apa dia udah tidur? Nah, itu dia juga diem aja. Diem aja. Gue juga nggak tahu tuh dia enggak. Gue dengerin lagu, makanya itu kan gue bilang kan, iya, gue juga dengerin lagu gitu. Cuman dia diem aja. Kirain gue mah gue udah tidur ya kan, gue kata. Gue dengerin lagu. Pesan-pesan moral buat pendaki-pendaki yang baru, mungkin dari lu ada, Nay. Pendaki baru. Iya, pesan-pesan moral buat pendaki yang baru. Ya, kalau misalkan hal-hal kayak gitu mah ya di semua tempat mungkin pasti ada lah ya, pasti ada. Tapi kan yang penting mah ya naik gunung tuh safety aja sih. Yang penting mah pikiran positif. Yang ya kan pikiran positif. Terus juga yang penting mah ya lu lihat alat lainnya dulu, safety-nya kesafetiannya aja dulu kalau misalkan baru mau naik gunung. Karena karena kan ya dengan kalau misalkan kita nggak safety juga kan lu kayak ngantem nyawa juga kan di gunung. Oke guys, untuk malam ini cerita dari Bang Unai cukup sampai di sini aja. Sebenarnya sih ada lagi. Ya, mungkin kemungkinan ada lagi, mungkin ya. Nah, sekian dan terima kasih dari kita. Jangan lupa like, comment, and share. Komen di bawah. Apa ada dari rekan-rekan viewers ada cerita-cerita pengalaman di gunung, boleh langsung komen aja. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa innaka wabu ghaib wa isluka badnar warahim. Hadir.